Hey guys, kami mahasiswa Telkom University ingin mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kami, yaitu tugas keamanan jaringan. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Alfian Ibnu Burhan, Fikra Akbar Insani, dan Yoga Adi Nugraha. Di sini kami akan coba menjelaskan mengenai IP security, SSL, TLS, HTTPS, SSH, PGP. Selamat menikmati video kami. IP security. Apa itu IP security? IP security merupakan sekumpulan protokol jaringan yang menyediakan metode di mana tujuannya jelas untuk membuat suatu jaringan aman dalam berkomunikasi. IP security bekerja dengan cara mengatur autentikasi dan proteksi dari setiap data yang dikirimkan dan diterima pada suatu jaringan sehingga data pada jaringan tersebut mempunyai integritas dan autentikasi, serta dapat mengantisipasi jika seseorang ingin memodifikasi dan mengambil data yang dikirimkan, sehingga IP security juga bersifat confidentiality. Sebelumnya terdapat dua mode dalam IP security, yaitu mode tunnel dan mode transport. Pada mode tunnel merupakan mode di mana pada frame IP header dan data lebih dilindungi. Dikarenakan di mode ini mengenerate sebuah IP header yang baru serta IP security header sebelum IP header. Sedangkan pada mode transport, hanya data yang dilindungi dengan menambahkan IP security header setelah IP header. Pada arsitektur IP security terdapat tiga bagian penting. Terdapat tiga arsitektur pada IP security, yaitu Authentication Header, Encapsulation Security Protocol, dan yang terakhir adalah Security Association. Yang pertama adalah Authentication Header. Ini merupakan sebuah protokol di mana terdapat penambahan authentication header pada frame yang akan dikirimkan, di mana authentication header tersebut dapat berupa data-data autentikasi untuk menjamin keaslian atau security yang telah ditentukan sebelumnya. Cara kerja authentication header yaitu pesan yang akan dikirimkan terlebih dahulu ditambahkan authentication header dan sesuai dengan mode yang akan dikirimkan. Setelah data dikirimkan, data tersebut akan dicek kembali AH yang diterima, dan jika AH telah terautentikasi, maka pada sisi penerima dapat membaca data tersebut. Setelah itu, terdapat pesan balasan untuk menyampaikan bahwa data tersebut sukses. Selanjutnya ada Encapsulation Security Protocol atau USB. Merupakan protokol yang menyerupai AH, namun perbedaan utamanya adalah protokol ini dapat mengenkapsulasi data dengan menggunakan enkripsi simetris, serta pada bagian autentifikasi data terdapat pada bagian akhir frame. Cara kerja USB adalah seperti pada sebelumnya yang telah dijelaskan. Pesan akan dikirimkan dan ditambahkan dengan protokol ISP. Oleh karena itu, pada bagian data dan trailer pada mode transport, data tersebut dienkripsi, serta pada bagian tunnel, IP header juga termasuk data dienkripsi. Setelah data sampai di sisi penerima, data hanya dapat dibuka oleh mereka yang mempunyai key yang sama dengan pengirim. Dan jika key yang digunakan sudah sama, maka data tersebut dapat di-decrypt. Lalu penerima mengirimkan kembali pesan bahwa data tersebut telah sukses terkirim. Dan yang terakhir adalah Security Association. Security Association merupakan sebuah asosiasi untuk membuat persetujuan antara dua atau lebih pengguna untuk mendapatkan kesepakatan seperti security yang digunakan,
seperti jenis autentikasi atau key yang digunakan serta pertukaran kunci dari suatu jaringan. SSL untuk Secure Socket Layer adalah sebuah protokol keamanan jaringan yang digunakan pada internet. SSL merupakan protokol transport untuk komunikasi yang aman, transaksi sensitif seperti PayPal, internet banking, dan lain-lain. SSL ini juga menggunakan kombinasi dari kriptografi kunci publik dan simetri bersamaan dengan sebuah infrastruktur sertifikat. Sertifikat ini adalah sebuah format yang telah distandarisasi dan digunakan untuk proses verifikasi identitas. Lalu cara kerjanya, pertama, browser pada PC menunjukkan tanda gembok atau padlock seperti gambar ini. Lalu browser meminta identitas web. Lalu server mengirim saluran sertifikat SSL kepada browser. Setelah itu browser memeriksa sertifikat tersebut apakah aman atau tidak. Apabila aman, maka browser akan diteruskan. Apabila tidak, maka akan diberi laman peringatan. Lalu server mengirim kembali sebuah verifikasi yang telah ditandatangani untuk sesi enkripsi SSL. Lalu data yang terenkripsi kemudian terjalin antara browser dan server. TLS atau Transfer Layer Security. TLS merupakan pendahulu dari SSL yang merupakan protokol untuk kriptografi yang menyediakan komunikasi internet yang aman. Protokol ini menyediakan autentifikasi akhir dan privasi komunikasi di internet menggunakan kriptografi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi berikut. Pada saat pengiriman data, tentu kita tidak ingin data kita dilihat maupun dicetak oleh orang lain. Nah, maka kita butuh yang namanya pengamanan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa sih kita menggunakan TLS? TLS ada karena data yang kita kirim dari server ke klien atau sebaliknya bisa disadap oleh orang lain. Ini akan menjadi bencana jika kita mengirimkan informasi pribadi seperti username, password, atau lain-lain. Intinya, data yang kita kirim lewat jaringan internet dapat dilihat oleh siapapun. Dengan adanya TLS, data yang dikirim melalui jaringan akan diacak sehingga hanya pihak yang dituju saja yang dapat membaca pesan tersebut. Sedangkan pihak yang ingin menyadap hanya akan mendapat data-data yang tidak lengkap atau data-data yang tidak ada artinya. Nah, cara kerja TLS. TLS akan melindungi data dalam transmit dengan enkripsi. Ketika Anda mengirim email, data yang masuk melalui protokol TLS dienkripsi dengan algoritma yang tidak bisa dipecahkan, kecuali dengan cara mendeteksi sertifikat TLS di kedua sisi, atau dengan kata lain harus ada handshaking. Langkah-langkah TLS yaitu yang pertama, klien atau browser akan meminta koneksi SSL TLS kepada server. Kemudian, server akan membalas permintaan dengan mengirimkan SSL sertifikat yang berisi public key kepada si klien. Kemudian, klien akan menerima public key tersebut dan memvalidasi keabsahan sertifikat dengan mengecek apakah sertifikat tersebut ada tanda tangannya atau tidak, atau dengan kata lain sertifikat tersebut masih berlaku atau tidak. Kemudian klien akan membuat symmetric encryption key atau biasa disebut dengan session key dan mengenkripsi session key
dengan public key yang ada dalam sertifikat lalu mengirimkannya ke server. Kemudian, server akan mendeskripsi private key data dan klien berisi symmetric session key dan menggunakan key tersebut untuk mengirim data ke server klien. Dengan koneksi SSL, dengan hal tersebut koneksi TLS SSL akan terbentuk. Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS. HTTPS ini merupakan pengembangan dari HTTP yang dinilai kurang dalam sisi pengamanan data. Perbedaan mendasarnya adalah pada HTTPS terdapat Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, di mana kedua protokol tersebut menggunakan protokol asymmetric encryption dalam penggunaannya, sehingga data tersebut sangatlah susah untuk dapat dihack dikarenakan terdapat dua kunci, yaitu public key dan private key. Di mana private key harusnya hanya dimiliki oleh pemilik private key tersebut. Sebagai contoh pada website, private key hanya ada pada web server website itu sendiri, sedangkan public key bebas disebarkan kepada siapa saja. Oleh karena itu, HTTPS memiliki kelebihan pada confidentiality data, high profile dikarenakan pada private key tersebut hanya dimiliki oleh user-user tertentu, dan trust publik dikarenakan website dengan menggunakan HTTPS sudah terpercaya keamanan dan sistemnya. Cara kerja dari HTTPS adalah sebagai berikut. User dan server membangun sebuah koneksi dengan hash checking SSL. Lalu selanjutnya, server memberikan sertifikat SSL yang di dalamnya termasuk sertifikat itu valid dan ditandatangani oleh user yang terpercaya. Selanjutnya, untuk komunikasi pertama, terjadi enkripsi menggunakan public key. Dan untuk sesi komunikasi selanjutnya menggunakan private key. Dan apabila semuanya telah selesai, maka pada website terdapat warna hijau dan kunci. Itu menandakan website tersebut aman dari serangan hacker. Secure Shell atau bisa disingkat dengan SSH adalah protokol jaringan menggunakan kriptografi untuk berkomunikasi lebih aman dengan konsep menukarkan data antara dua perangkat jaringan. Protokol ini sering digunakan pada sistem operasi Linux. Tujuan dari penggunaan SSH yang pertama adalah menjamin keamanan dalam melakukan browsing data. Yang kedua, melakukan enkripsi data agar data yang dikirimkan dapat dijaga dengan aman. Lalu pertukaran data. Lalu selanjutnya ada autentifikasi yang bertujuan untuk menjaga keamanan saat kita melakukan verifikasi pada sebuah akun. Lalu privacy. Di sini Secure Shell bisa menjaga semua data agar tidak ada dilakukan pembajakan. Lalu selanjutnya cara kerja. Yang pertama, klien melakukan koneksi ke port 22 pada server untuk disetujui dengan sisi SSH tertentu. Lalu klien meminta public key dan host key milik server. Setelah itu, klien dan server menyetujui algoritma yang akan dipakai. Setelah menyetujui algoritma yang akan dipakai, klien membentuk session key yang didapat dari klien dan mendeskripsikan key server. Server mendeskripsikan key yang didapat dan mengenkripsikannya dengan key klien dan dikirim lagi untuk verifikasi. PGP. Definisi dari PGP merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data pada komputer. PGP digunakan untuk mengenkrip dan mendeskrip data sehingga data tersebut hanya dapat dibaca oleh orang yang berhak membacanya. PGP pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Philip Zimmermann
yang digunakan untuk menyandikan data dalam proses pengiriman surat elektronik. Dalam proses penyandian ini, PGP mengikuti standar RFC 4880. Tujuan dari PGP yang pertama adalah terjaminnya komunikasi. PGP digunakan untuk berkomunikasi secara aman. Anda dapat melindungi dokumen-dokumen elektronik, semisal file-file atau email-email. Dengan PGP, tidak ada seorang pun yang tahu selain diri Anda sendiri. Dan singkatnya, PGP merupakan suatu cara terbaik untuk melindungi data-data elektronik Anda. Yang kedua, PGP bersifat fleksibel karena PGP sudah plug-in untuk semua program browser dan banyak digunakan oleh semua program email. Maka PGP sangat fleksibel digunakan. Selain untuk melindungi email, juga dapat melindungi file-file yang Anda inginkan. PGP juga bersifat gratis, sehingga Anda dapat mengunduhnya di internet. Cara kerja dari PGP. Dilihat dari cara kerjanya, PGP dibagi menjadi dua, yaitu dari sisi pengirim dan sisi penerima. Setiap PGP user memiliki sepasang kunci sandi atau disebut key pair. Ada dua, yaitu private key dan public key. Private key digunakan untuk mendeskripsi dokumen yang terenkripsi, sedangkan public key fungsinya untuk mengenkripsi atau menyandikan dokumen. Public key ini yang bisa Anda bagi-bagikan kepada penerima, sehingga mereka bisa menggunakannya untuk mengenkripsi dokumen-dokumen elektronika yang Anda tujukan untuk mereka. Setelah itu, dokumen tersebut diuji menggunakan signatur yang Anda kirimkan. Yang kedua, dari sisi penerima. Dari sisi penerima, prosesnya kebalikan dari sisi pengirim. Email yang dikirim berisi file yang terenkripsi, di mana kunci untuk membukanya tidak ada yang tahu kecuali Anda. Private key digunakan untuk mendekripsi dokumen, dan public key digunakan untuk mengenkripsi data dan memverifikasi signaturnya dan mengecek apabila benar dan cocok, maka file bisa dibuka.